wala habbatin fi dhulumatil ardh, dan tidak pula kecambah butir-butir bijian ya di kegelapan bumi yang jatuh, gak ada yang tahu kecuali Allah. Wala radbin, dan tidak pula yang basah, wala yabisin, dan tidak pula biji-bijian yang kering, illa bi kitabim mubin, kecuali sudah Allah tetapkan di tempat hidup yang nyata, Lauhul Mahfuz. Ya, itu ketetapan Allah, dan itu bisa ditentukan oleh Allah bila mana ketentuan yang sudah Allah tetapkan itu disikapi oleh manusia-manusia di bumi ini dengan iman dan amal solehnya, maka tidaklah Allah turunkan di bumi ini kecuali keberkahan yang turun dari langit, dan tidak pula Allah keluarkan dari bumi kecuali keberkahan dari bumi itu. Karena sabab apa? Sababnya penduduk bumi beriman, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, pemimpin-pemimpinnya amanah yang selalu pro rakyatnya, dia tidak mementingkan golongan, tapi justru dia selalu menolong rakyat yang membutuhkan itu. Dia tidak memperkaya diri. Maka orang-orang yang macam itu yang Allah turunkan berkah, bumi ini jadi berkah, turun dari langit keberkahan, turun dari bumi keberkahan. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatin minas samai wal ardh walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Itu Quran semua udah bicara. Kalau sekiranya penduduk bumi ini beriman, bertakwa kepada Allah, pasti lapatahna, lam tahqiq yang memberikan kepastian, gak akan bisa dielakkan kebohongannya. Pasti kata Allah, kami akan bukakan pintu keberkahan dari langit. Itu yang disebut dengan turun hujan secara teratur. Hujan teratur berkah, membasahi pegunungan, membasahi dedaunan, membasahi tumbuh-tumbuhan. Maka berkah timbul dari bumi. Pohonan itu tumbuh subur, dia mengerti apa maunya Allah. Karena penduduk bumi ini beriman, bertakwa kepada Allah. Air turun dari langit, ditampung di bumi, pohon-pohon menyerap. Dilihat pohon-pohonnya udah gak ada. Tergundul. Kemana nih kata air pun jalannya? Karena ulah manusia ini yang serakah begitu sudah. Baru dia mentimbulkan keberkahan di bumi. Karena gak ada yang bisa menumbuh kembangkan itu. Pohon-pohon yang besar sudah ditebang-tebang. Maka dengan begitu bisa jadi mereka semua melupakan ayat-ayat Allah, mendustakan ayat-ayat Allah. Kalau mereka sudah mendustakan ayat-ayat Allah, fa'akhadnahum bima kanu yaksibun, maka kami timpakan pada mereka bencana, azab, agar mereka merasakan ya bencana dan azab dari itu karena perbuatan-perbuatan jahat mereka. Kalau udah begitu, Pak, yang baik-baik jadi kena, yang soleh-soleh jadi kena. Ya, yang baik-baik jadi kena. Kan dulu viral tuh pidatonya guru kita almarhum Ustaz Zainuddin. Ya. Viral kan dulu. Apa bunyinya? Duit lo. Mas, jangan mabok. Mas, jangan judi. Kan begitu. Ya udah. Apa urusan lu ngelarang gua mabuk judi? Gua mabuk duit di gua. Gua judi duit di gua. Di rumah gua. Ya. Menang kalah urusan gua. Gak ada urusan lu. Apa jawabnya? Benar. Judi, mabuk, duit, pakai duit lu di tempat lu.
Tapi kalau Allah udah murka, turunin bencana, yang kena bukan lo doang. Goblok. Saja itu begitu sebenarnya. Yang kena bukan lo doang. Semua bakal kena. Lu serakah, lu rakus, sebagainya. Yang kena semuanya kena. Itu saudara yang dirahmati Allah. Ini makanya penting, Pak. Kalau kita jadi renungan kita berpikir, ya Allah ini. Saudara yang dirahmati Allah. Itu kalau kita flashback riwayat gitu ya, Masya Allah. Itu di zaman-zaman para sahabat Nabi, ya, gempa bukan nggak terjadi, pernah terjadi gempa hebat. Ada masa Khalifah Umar. Yang pada saat itu Umar langsung berdiri, Pak. Yang Umar tanyakan apa? Dosa apa yang kalian berbuat? Itu begini. Dosa apa yang kalian berbuat? Segera kalian bertobat sebelum bumi ini bergoncang kedua dan ketiga kalinya. Tobat kalian. Umar baru. Itu pemimpin amanah. Ini bukan pemimpin yang ngomong begitu. Dia yang pada kagak tobat gimana? Jadi masalah bencana, jangan kita lihat itu udah takdir. Udah, yang ngomong begitu dulu. Kita perlu cari sebabnya, ada apa sebabnya ini. Kita tuntun bertobat, kita lihatin kepada saudara kita bantu mereka. Jadi begitu saudara. Ya. Jadi memang segala apa yang terjadi itu semua karena ya perbuatan manusia juga. Ma asaba min musibatin fil ard wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabra'aha inna dzalika 'ala Allah yasir. Itu semua memang sudah ketetapan, tetapi ketetapan itu bisa dirubah Allah. Tidak ada yang menimpa dari satu musibah di bumi ini, tidak pula pada diri kalian illa fi kitabin, kecuali sudah dalam catatan Allah sebelum Allah menciptakan alam ini. Itu semua bagi Allah adalah perkara yang mudah. Tapi itu bisa dibalik sama Allah. Ketika manusia-manusia itu selalu beriman kepada Allah dan tunduk patuh kepada Allah, tidak akan pernah terjadi bencana-bencana pada mereka. Akan itu jadi satu keterangan yang sudah dijelaskan dalam Quran. Jadi faktor pemicu terjadinya bencana yang pertama disebutkan dalam Quran itu karena faktor perbuatan manusia. Jadi tangan-tangan jahil manusia karena rakusnya mereka, ya, pemangku-pemangku jabatan rakus itu sebabnya Allah marah turunkan bencana. Yang kedua, bencana itu bisa terjadi karena faktor pemicunya yang disebut dalam Quran adalah banyaknya dosa-dosa manusia. Karena sebab dosa bisa jadi dosa pemimpin, dosa rakyat bisa jadi. Dan dosa-dosa itulah yang sebagai pemicu bencana itu. Dalam surah Al-An'am ayat 6 di penghujung ayat itu dikatakan Allah fa'ahlaknahu bidzunubi, maka kami akan berikan mereka bencana dan kami akan celakakan mereka kata Allah sebab dosa-dosa yang mereka lakukan. Dosa-dosa. Ya. Karena sudah tidak bisa lagi ditegakkan amar ma'ruf nahi munkar di daerahnya atau di tempat itu, maka saatnya nanti Allah yang bicara itu karena dosa-dosa mereka. Dan itu sudah terjadi pada masa Nabi dan terdahulu. Bagaimana kaum Lut, kaum Ad dan seterusnya. Itu karena mereka sudah tidak bisa terbendung lagi dan tidak bisa disampaikan dakwah. Ya, karena dosa-dosa mereka. Dan itu akan terulang kembali kalau memang mereka itu masih mengikuti aturan-aturan yang tidak benar, tidak mengakui kebenaran Allah dan Rasulnya, maka akan terjadi hukuman-hukuman Allah berikutnya. Ya. Kami akan celakakan mereka kata Allah karena dosa-dosa mereka, dan Allah tidak zalim dengan mereka karena ada banyak peringatan-peringatan terjadi tapi justru mereka abaikan begitu saja. Itu faktor kedua, pemicu bencana. Lalu faktor ketiga pemicu bencana itu karena banyaknya mendustakan agama Allah di kalangan manusia, juga termasuk pemimpin-pemimpin yang mendustakan agama Allah. Alladzina kazzabu bi ayatina fatammarnahum tatmira. Itu dalam Quran surah Al-Furqan. Itu dijelaskan di situ di penghujung ayat. Itu dikatakan alladzina kazzabu bi ayatina. Orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami kata Allah,
Padam marnahum tadbira, maka kami akan hancurkan sehancur-hancurnya. Kalau dia sudah tidak lagi mengindahkan ayat-ayat kami. Banyak dusta di saat kemarin. Ya. Ini juga diberlakukan Pak bagi orang yang bohong mulu sama. Iya, orang yang membohong mulu, nutupin kebohongan yang satu dengan kebohongan yang lain, begitu seterusnya. Itu juga salah faktor, itu bencana itu Pak. Jangan kira. Jadi kalau kita lagi nerangin dia jangan bohong lagi deh, udah tobat. Masih kagak mau juga tobat, jangan salahkan lagi nanti turun bencana lagi Pak.